Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita mengikuti renungan dengan sungguh-sungguh. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kepada Tuhan, bila kulihat bintang gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Saya membacakan bagi kita semua. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata pada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang dua orang anak, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Nah, dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu mengakui kuasa Yesus. Sekali lagi, mengakui kuasa Yesus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, menerima Dia sebagai juru selamat kita, mengakui dengan iman kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Yesus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan, saya percaya kita pasti juga mengakui kuasa yang daripada Yesus. Di sini kita melihat sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-23 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Nah, di sini kita melihat ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datang imam-imam serta tua-tua bangsa Yahudi. Mereka bertanya kepada Yesus. Kenapa mereka bertanya? Kalau kita melihat di ayat sebelumnya,
Yesus banyak melakukan kuasa. Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat kepada orang sakit, orang lumpuh, orang buta, bahkan segala macam Yesus bisa lakukan. Oleh karena itu, para imam-imam kepala dan para tua-tua mereka meragukan dari mana dia dapat kuasa itu. Kenapa dia bisa melakukan banyak mukjizat? Mereka bertanya kepada Yesus. Kemudian Yesus tidak memberikan jawaban kepada kepala imam-imam dan para tua-tua. Dia tidak memberikan jawaban sama sekali. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa Yesus tidak mau memberikan jawaban kepada para imam-imam kepala dan serta tua-tua? Karena Yesus tahu mereka ketika pun disampaikan, mereka tidak akan pernah menerimanya. Mereka pasti tidak akan percaya. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tidak perlu kita bertanya kepada Yesus, dari mana Yesus kamu bisa menyembuhkan orang sakit? Dari mana Yesus kamu bisa dapat kuasa? Kita tidak perlu mengatakan demikian. Namun yang kita tahu, Yesus adalah anak tunggal Bapa yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan dia sudah diberi kuasa sepenuhnya. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan Allah sudah memberikan kuasa kepada Yesus sebagai anak tunggal satu-satunya untuk menghapus dosa manusia. Untuk melakukan apa saja di dalam dunia. Dan Yesus adalah sebagai utusan Bapa ke dalam dunia ini. Jadi kita tidak perlu meragukan kuasa Yesus. Tapi kita harus mengakuinya. Tidak perlu kita bertanya. Tapi kalau ketika kita sudah belajar firman Tuhan, pasti kita akan mengerti dari mana dia mendapatkan kuasa itu. Yaitu dari Allah Bapa yang mengutus dia ke dalam dunia. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tidak perlu kita meragukan kuasa Yesus. Tapi kita harus mengakuinya, kita harus percaya, maka kita akan merasakan kuasanya dalam hidup kita. Kemudian di perikop yang kedua ada dua orang anak. Seorang bapak memiliki dua orang anak. Bapaknya menyuruh kepada anak yang satu, kepada anak yang sulung. Anak yang sulung mengatakan iya bapak, namun dia tidak melakukan. Kemudian anak yang kedua, bapaknya suruh, namun dia menolak. Dia katakan dia tidak mau, tapi akhirnya dia menyesalinya. Kemudian dia mau melakukannya. Dan jemaat ini berkati oleh Tuhan. Murid-muridnya bertanya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang benar di antara mereka? Ya tentunya yang kedua. Walaupun awal dia menolak, namun dia menyesalinya. Dan kemudian dia mau melakukannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita terlalu cepat mengatakan, iya, saya akan lakukan. Tapi pada kenyataannya, kita tidak mampu melakukan 1% pun dalam kehidupan kita. Iya, kita mau cepat-cepat mengatakan amin. Kita cepat-cepat mengatakan, iya Tuhan, aku lakukan dan aku akan berjanji. Tapi itu tidak terjadi. Namun walaupun kadang hati kita menolak, namun dalam tindakan kita melakukan. Ketika walaupun awalnya hati kita menolak, tapi kita bisa revisi kembali. Saya tidak boleh menolaknya dan saya harus lakukan. Nah itulah yang paling penting. Nah, sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan. Dan lebih bagusnya lagi ketika kita bilang iya dan kita lakukan, itu yang paling bagus. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari mengakui kuasa Yesus dalam hidup kita. Maka kita akan melihat kuasanya bekerja dalam pribadi kita dan dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan ajar kami untuk kami boleh mengakui kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.